Oke, Bapak Ibu, jadi ketemu lagi dengan saya, Kevin. Jadi kita di sini ingin membahas tentang berita yang terjadi tadi malam dan juga apa sih yang nanti akan terjadi di hari ini. Nah, kita langsung mulai. Dimulai dari seperti biasa indeks. Jadi apa sih yang terjadi di indeks tadi malam di Amerika? Jadi di sini bursa ekuitas Wall Street ini mengalami penurunan di hari Rabu kemarin. Nah, jadi setelah investor ini memonitor adanya tanda-tanda potensi perlambatan ekonomi dan mencermati pasar obligasi. Nah, di sini Dow Jones Industrial Average ini ditutup turun 0,81% menjadi di angka 32.910. Dan juga S&P 500 ini turun 1,08% menjadi 4.115, sedangkan di Nasdaq ini turun 0,73% atau di angka 12.086. Nah, jadi pergerakan ini terjadi karena investor itu terbebani update dari perusahaan-perusahaan besar ya, dan juga tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi ini mungkin akan melambat. Jadi para investor ini menahan untuk investasinya. Oke, jadi kalau kita lihat di saham, kita akan masuk ke yang namanya sektor peminjaman atau perbankan. Nah, di sini ada salah satu perusahaan PayPal namanya. Ya, mungkin di sini adalah perusahaan yang untuk pembayaran dan segala macam. Mereka ini mengeluarkan aplikasi terbarunya. Ya, aplikasi yang terbarunya adalah bagaimana nanti kita bisa membayar dengan cryptocurrency. Nah, ini masih dikembangkan, ya bisa dipakai untuk sekarang itu sudah ada di Amerika Serikat dikeluarkan dan nanti mungkin bisa mencakup ke seluruh dunia. Jadi sekarang kalau kita lihat teknikalnya, harganya sekarang masih di harga murah di sekitar 77,30 dolar per lembar sahamnya. Jadi di sini kalau kita lihat teknikal analisisnya bahwa harga ini sudah mencapai area harga terendah dan mungkin akan berbalik naik sedikit terlebih dahulu. Oke, itu untuk saham. Kita masuk ke komoditas. Nah, di komoditas hari ini harga minyak ya melonjak lebih dari 2% ke level tertingginya setelah 13 minggu di hari Rabu. Nah, karena permintaan bensin Amerika ini terus meningkat ya, meski harga BBM ini mencapai rekor di harga tertinggi. Nah, di sisi lain, ekspektasi bahwa permintaan minyak Cina ini akan meningkat karena lockdown ini sudah mulai dibuka menghadapi kekhawatiran pasokan di berbagai negara termasuk Iran. Nah, Iran pun sendiri berkonflik. Jadi Iran ini mengatakan pihaknya akan menghapus 2 kamera pengintai Badan Energi Atom Internasional di fasilitas pengayaan uranium ketika Dewan Pengawas Nuklir PBB mengeluarkan resolusi yang mengkritik Teheran. Jadi di sini karena mereka ini gagal menjelaskan sepenuhnya jejak uranium di situs yang tidak diumumkan. Nah, langkah ini meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan negara lain yang bernegosiasi dengan Iran mengenai program nuklirnya. Dan di sini akan kemungkinan juga membuat sanksi tetap ya berlaku kepada Iran, dan potensi minyak Iran ini menggerojoki pasar global bahkan lebih lama. Nah, analis mengatakan kesepakatan nuklir dengan Iran ini dapat menambah sekitar 1 juta barel per hari minyak mentah untuk pasokan dunia. Nah, di sini minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional ditutup melambung 3 dolar atau 2,5% menjadi di angka 123,58 per barel. Dan minyak WTI yang berasal dari Amerika Serikat ini ditutup atau naik melonjak 2,7 dolar atau 2,3% menjadi di angka 122,11 dolar per barelnya. Oke, jadi kita bisa melihat potensi untuk crude oil WTI untuk analisanya bahwa harga ini akan naik di angka 124,40 paling maksimalnya. Jadi waspadai untuk koreksi terlebih dahulu harga ke angka 121. Jadi kita harapkan bisa lebih banyak untuk menghasilkan keuntungan potensi buy di harga 121.
Oke, untuk di forex ya, jadi USD ini masih menguat terhadap euro dan mata uang yang lainnya. Untuk pelemahan paling signifikan terjadi di Australian dollar minus 0,29%. Nah, apa sih rekomendasi untuk kedepannya di forex? Jadi masih dari USD Japanese Yen, kenaikan masih akan terjadi sampai di angka 138,00, dan juga kalau kita lihat di sini trennya ini masih dalam kondisi bullish atau uptrend. Nah, untuk selanjutnya untuk di jangka pendek itu juga yang berhubungan sama Japanese Yen, kita bisa melakukan entry buy untuk Euro Japanese Yen. Nah, waspadai juga untuk penurunan harganya ke angka 143,11. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa harga mungkin bisa mengalami koreksi sedikit ke bawah lalu melanjutkan untuk potensi kenaikannya. Oke, di cryptocurrency kita melihat untuk Bitcoin, Ethereum, XRP dan di sini LTC ini masih dalam kondisi yang stagnan dan biasa saja. Jadi kita masih wait and see di cryptocurrency. Oke, jadi di news update-nya untuk kalender ekonomi hari ini ada apa aja? Nah, di hari ini di jam 6.45 sore nanti ada laporan dari Euro ya tentang monetary policy statement atau ECB press conference. Nah, di sini di setengah 8 ya. Dan juga kita akan melihat di setengah 8 unemployment claims atau yang namanya tingkat pengangguran dari USD. Nah, kalau seandainya unemployment claims-nya ini menurun dari 205.000 orang, maka USD ini akan berpotensi menguat. Dan di jam 10 itu ada Canadian dollar untuk BOC, Government Macklem Speaks. Oke, jadi untuk update berita hari ini seperti itu aja. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu.